Sebelumnya, kami dari SMP Regina Paci Surakarta dan kami dari kelompok Pejuang Nilai. Nama saya Christian Luis Meka. Halo, nama saya Anindito Putra Sulijantoro. Halo teman-teman, nama saya Divaku Nugroho. Halo teman-teman, nama saya Marceliano Benedict Laya. Di video ini kami akan membuat vlog tentang paduan musik Jawa. Selamat menyaksikan. Karya ini kami persembahkan kepada Bapak atau Ibu Guru SMP Regina Paci Surakarta, teman-teman, dan para penonton yang menonton video ini. Indonesia memiliki beragam atau berbagai macam alat musik tradisional. Salah satunya adalah gamelan yang berasal dari Jawa. Gamelan biasa digunakan di paduan musik Jawa. Gamelan bisa berbunyi atau bersuara dikarenakan adanya getaran dan gelombang yang terjadi karena kita memukul alat musik tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Gamelan adalah alat musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya atau alatnya yang merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kemunculan gamelan didahului dengan budaya Hindu-Buddha yang mendominasi Indonesia pada awal masa pencatatan sejarah, yang juga mewakili seni asli di Indonesia. Instrumennya dikembangkan hingga bentuknya sama seperti sekarang ini pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru pada era Saka, dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa, dengan istana di Gunung Mahendra, di Medangkuluman, sekarang Gunung Lawu. Sang Hyang Guru pertama-tama menciptakan gong untuk memanggil para dewa. Untuk pesan yang lebih spesifik, kemudian menciptakan dua gong, lalu akhirnya terbentuk set gamelan. Arti gamelan sebenarnya berasal dari kata gamel yang dalam bahasa Jawa mempunyai arti memukul atau menabuh. Sedangkan pada akhiran kata ada imbuhan kata an yang berfungsi untuk membentuk kata benda. Gamelan Jawa pada umumnya digunakan untuk mengiringi sebuah kesenian seperti wayang kulit dan pertunjukan tari. Sampai pada sekarang ini, gamelan berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan alat musik yang banyak diminati. Gamelan memiliki berbagai jenis, yaitu gamelan gede, gamelan wayangan, gamelan pakumatan, gamelan sekaten, gamelan gadon, gamelan cokekan, dan gamelan senggani. Gamelan memiliki bagian-bagian alat musik, beberapa di antaranya yaitu gendang, bonang, selentang, dan rebab. Salah satu alat musik gamelan yaitu kendang atau gendang. Kendang adalah instrumen dalam gamelan yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang menengah disebut kendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama roni gede, biasa disebut kendang kalih. Kendang kalih dimainkan pada lagu atau gending keling yang berkarakter halus seperti ketawang, gending ketuk kalin, dan ladrang irama dadi. Bisa juga dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis lancaran, jandrang irama tanggung, atau untuk wayang ada satu lagi kendang yang khas yaitu kendang kosek. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan profesional yang sudah lama menyalami budaya Jawa. Kendang kebanyakan dimainkan sesuai naluri pekendang, sehingga bila dimainkan oleh satu orang dengan orang lain maka akan berbeda nuansanya. Cara memainkan kendang secara sederhana adalah dengan dipukul atau ditepak menggunakan telapak tangan. Contoh alat musik sederhana dari bahan bekas: 1. Botol bekas, 2. Galon bekas, 3. Tutup botol yang dijadikan marakas. Cara memainkan alat musik sederhana dari bahan yang berasal dari galon dan botol bekas dengan cara dipukul dengan menggunakan tokat atau menggunakan tangan. Sedangkan tutup botol yang dijadikan marakas hanya perlu digoyangkan.
Dari alat tersebut kita dapat melihat bahwa suatu benda yang akan menghasilkan getaran, gelombang, dan bunyi jika benda tersebut menjadi sumber bunyi dengan bergetar pada frekuensi yang bisa didengar manusia. Getaran ini kemudian merambat sebagai gelombang melalui medium perambat seperti udara. Getaran, gelombang, dan bunyi adalah kejadian yang setiap saat terjadi di sekitar kita. Walau kadang tidak disadari, dengan adanya getaran serta bunyi, kita bisa mendengar suara melalui telinga. Adanya gelombang dari cahaya membuat kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Berikut paparannya. Getaran-getaran diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik keseimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang berayun dari titik A lalu ke titik B, kemudian ke titik C, akan kembali lagi ke titik B lalu ke titik A kembali. Satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, B, A. Contoh lain adalah senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar. Gendang yang dipukul selaputnya atau pita suara manusia saat berbicara dan bernyanyi. Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan. Itu juga merupakan contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, itu pun juga disebut getaran. Oleh karena itu, getaran, gelombang, dan bunyi sangat berpengaruh pada kehidupan kita dan alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia banyak macamnya dan banyak dikenal di mancanegara seperti angklung, sasando, kolintang, dan lainnya. Maka dari itu, Indonesia kaya akan budaya daerahnya. Dengan adanya alat musik tradisional yang berbagai macam dan mempunyai ciri khasnya masing-masing, kita sebaiknya menjaga, mempelajari, dan melestarikannya agar alat musik tradisional tersebut tidak hilang atau diambil negara lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian ya.